Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Al-Jabar. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin ialah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, ketidakstabilan kehidupan politik pada demokrasi liberal, di mana parpol saling bersaing dan menjatuhkan. Sejak berakhirnya pemilu pada 1955, Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik. Karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat UUD yang baru. Ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena beberapa hal itulah Presiden Soekarno ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Pasti ada langkah awal yang dilakukan Soekarno untuk merealisasikan rencananya. Nah, ini adalah langkah awal diterapkannya demokrasi terpimpin. Awal Juli 1959, pertemuan dengan para pemegang kekuasaan penting. Lanjut, mendiskusikan langkah untuk masa depan Indonesia dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertemuan tersebut pun dilanjutkan dengan pidato singkat dari Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17. Soekarno juga mengeluarkan dekret presiden yang berisi 3 ketentuan pokok dekret presiden. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Ini menandakan berakhirnya demokrasi liberal. Politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin. Pemerintahan pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Seakan-akan Presiden Soekarno menjadi pemeran tunggal kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagian utama dari materi ini, yaitu kebijakan dan penyimpangan di masa demokrasi terpimpin. Kita mulai dari pelaksanaan hal apa saja yang Presiden Soekarno terapkan pada masa demokrasi terpimpin. Pada HUT RI tahun 1959, Soekarno menyampaikan sebuah pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut menjadi sumber gagasan sebuah doktrin bernama Manifesto Politik atau bisa disebut Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, disingkat USDEK. Lalu, Manipol USDEK pun menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara, GBHN. Saat demokrasi terpimpin, peran parpol dibatasi seperti pada PP nomor 7 tahun 1959. PP tersebut berisi seperti Presiden berhak menyelidiki keuangan partai, menerima bantuan dari luar negeri harus seizin pemerintah, dan lain-lain. Ini membuat Presiden sangat mengekang kebebasan partai-partai di Indonesia. Soekarno juga membentuk lembaga baru bernama Front Nasional.
Tujuan Front Nasional adalah untuk menyelesaikan revolusi Indonesia, yaitu membebaskan tanah yang masih diduduki oleh Belanda, tepatnya di Irian Barat. Soekarno juga membuat ajaran Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, cenderung ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Inti dari ajaran Resopim adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, PBR, yaitu Presiden Soekarno sendiri. Lalu, Presiden Soekarno mengeluarkan ajaran Nasakom. Nasakom adalah kepanjangan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Dan ini menyebabkan konflik politik di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas penyimpangan-penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain adalah 1. Lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme, agama, komunis atau Nasakom. Kedua, prosedur pembentukan MPRS. Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden, seharusnya anggota-anggota MPRS dipilih melalui pemilu. Ketiga, prosedur pembentukan DPAS. Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Keempat, prosedur pembentukan DPR-GR. Karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Kelima, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Keenam, mengangkat presiden sebagai presiden seumur hidup. Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup, menurut pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Ketujuh, pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Padahal seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum, pemilu, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian video pembelajaran tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.